selamat pagi lagi pemirsa untuk edisi akhir pekan kali ini Sabtu 30 Mei 2015. Kembali lagi saya Munawwarah Muzni dan saya Wiran Majah menjumpai Anda di Coffee Time pada Coffee Time edisi pagi ini. akhir pekan ya. Betul sekali dan Ya. pastinya untuk edisi akhir pekan ini kita inginnya terus membagi informasi, terus menggali informasi juga terutama terkait dengan Pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember Ya, 2015 mendatang. Dan pagi ini harusnya kita kedatangan narasumber dari KPU dan kemudian dari Bakes Kesbangpol terkait dengan pilkada tersebut. Tapi sampai sekarang belum ada konfirmasi apakah beliau bisa datang atau tidak. Ya, kita masih menunggu ya. Jadi pemirsa, tema kita hari ini adalah tentang pilkada serentak sebenarnya. Betul. Tapi kita masih menunggu kehadiran narasumber kita dari KPU dan dari Bakes-Bangpol. Karena kita ketahui bersama tidak hanya di Kota Mataram, ada di beberapa daerah juga. Betul. Di Lombok Tengah, di KLU dan beberapa kabupaten lainnya akan menggelar pilkada serentak ya. Jadi akan berbarengan. Nah, bagaimana sejauh ini persiapan seperti apa? Terus lalu mungkin tahapannya sudah sampai mana saja. Karena kalau kemarin kita sempat berbicara terkait dengan pilkada ini yang di Lombok Barat, baru belum mulai masuk tahapan begitu ya. Jadi ada beberapa calon yang memang sudah mensosialisasikan diri mereka. Itu tentunya lewat spanduk, kemudian juga brosur atau pamflet. Yang dipermasalahkan adalah pamflet tersebut ditempel di tempat yang tidak seharusnya, yakni dipaku di pohon, padahal tidak boleh ya. Jadi ada tempat-tempat yang memang bisa ditempatkan dan juga ada tempat-tempat yang dilarang. Begitu ya. Oke, dan sepertinya kita sudah kedatangan narasumber kita nih dari KPU ya. Iya, tapi kita masih akan dulu. Tapi sebelum kita beralih ke sana, kita akan menyaksikan. Ini kemarin ada berita. Ya. Ada berita kecelakaan pesawat ya. Betul. Ya, ada salah satu pesawat latih jenis Liberty. Ketika dia sedang mengudara, sedang berlatih, itu rodanya terlepas. Ya. Setelah berputar-putar akhirnya bisa landing dengan selamat. Iya, seperti apa beritanya? Berikut cuplikan beritanya berikut ini. Inilah situasi terkini sesaat setelah pesawat latih jenis Liberty XL2 yang diduga milik Sekolah Penerbangan PT Lombok Institute Flight Technology jam 5 sore tadi. Dari jauh terlihat kerumunan orang di runway Bandara Selaparang itu. Mobil pemadam kebakaran juga terlihat hilir mudik di tengah kerumunan. Pesawat latih tersebut mendarat darurat setelah lebih dari 1 jam terbang rendah mengitari Bandara Selaparang Mataram. Menurut saksi mata, roda pesawat latih itu terlepas sehingga tidak mampu mendarat dengan sempurna. Ya, gimana tadi ceritanya Mas yang sudah saksikan tadi? Yang saya saksikan tadi pesawatnya enggak bisa landing itu karena roda pesawatnya enggak ada gitu. Terus dia muter-muter di atas? Muter-muter di atas kayaknya dia ngabisin fullnya bahan bakarnya dulu. Berapa lama ya? Ada sudah kira-kira ada 1 jaman Mas. Ya saya lihat tadi lepas itu. Terus? Dari sini rendah. Landingnya sudah lihat juga tadi? Landingnya ya kita lihat dari posisi sebelah sini. Mungkin percikan apinya enggak terlalu besar. Mungkin dia landingnya di tanah kayak gitu. Udah dia Iya, langsung lari. itu. Ya. Enggak kayaknya di dalam area bandara ini. Pihak Sekolah Penerbangan yang dikonfirmasi media ini tidak memberikan keterangan apapun. Bahkan pihak keamanan Sekolah Penerbangan itu mengatakan tidak ada kejadian apapun dan wartawan dilarang mendekati kawasan bandara. Sampai berita ini diturunkan, belum diketahui apakah kecelakaan tersebut menimbulkan korban. Menurut catatan media ini, Sekolah Penerbangan yang bermarkas di eks Bandara Selaparang itu telah 2 kali mengalami kecelakaan. Sebelumnya pesawat latih jenis yang sama juga kehilangan kontak saat terbang di atas perairan Pulau Moyo. Hingga saat ini pesawat latih yang hilang di Pulau Moyo itu belum ditemukan. Sahdan, Ruhaili, Lombok TV, Mataram.
Ya, pemirsa itu berita kemarin Betul. terkait dengan insiden yang terjadi di Bandara Selaparang ya, pesawat jenis Liberty, pesawat latih. Jadi ini merupakan jawaban juga dari pemirsa yang mungkin kemarin sempat lewat jalan Rembiga begitu ya, melihat kerumunan orang sampai arus lalu lintas agak macet di situ. Ternyata banyak orang yang berhenti di situ untuk melihat kejadian tersebut dari jauh begitu ya. Nah, mungkin ada sedikit cuplikan satu video. Ini profil dari pesawat yang kecelakaan kemarin ya. Baik. Dan berikut cuplikannya. Inilah pesawat latih jenis Liberty XL2 yang kerap digunakan Sekolah Penerbangan Lombok Institute Flight Teknologi Mataram untuk melatih peserta didiknya menerbangkan pesawat. Liberty XL2 memiliki 2 tempat duduk, didesain khusus untuk pesawat pribadi dan pesawat latihan. Pesawat ini diproduksi oleh Liberty Aerospace dari Melbourne, Florida. Nama pesawat ini kembali mencuat setelah diduga mendarat darurat di Bandar Udara Selaparang sore tadi. Pesawat latih yang digunakan Sekolah Penerbangan ini telah 2 kali mengalami kecelakaan. Tragisnya, kecelakaan sebelumnya yang terjadi di atas perairan Pulau Moyo, Sumbawa beberapa bulan yang lalu belum terungkap sampai saat ini. Sahdan Ruhaili, Lombok TV, Mataram. Ya, itu dia sekilas profil terkait dengan pesawat latih yang kemarin mengalami insiden, yakni jenis Liberty yang ternyata sudah 2 kali. Ironisnya lagi ini adalah yang pertama belum ditemukan sampai sekarang. Dan kita berharap tidak ada korban di kecelakaan kemarin, walaupun sampai sekarang reporter kami sedang berada di lokasi untuk menggali lebih dalam lagi apakah memang ada korban atau penanganan seperti apa sampai saat ini gitu ya. Betul, karena tadi disebutkan kalau dari pihak sekolahnya sendiri tidak memberikan keterangan apapun bahkan terkesan menutup-nutupi kejadian tersebut. Tapi sekarang mungkin bagi Anda pemirsa yang berkeinginan menjadi calon, bagaimana caranya? Bisa atau tidak ya? Kita sudah ada Ketua KPU Provinsi NTB, Bapak Ansor Ansori. Assalamualaikum Pak Ansor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Iya. Agenda weekend kayaknya bertambah ya. Berkunjung ke Lombok TV dulu. Alhamdulillah. Iya Pak Ansor, mungkin sampai saat ini masyarakat masih belum begitu banyak tahu sejauh mana tahapan pilkada ya, serentak yang Desember ya, kalau Desember nanti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa penyelenggaraan pilkada serentak khususnya di 7 kabupaten kota se-Nusa Tenggara Barat sudah pasti dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 dan saat ini kita sudah memasuki beberapa tahapan yang dilampaui. Pertama mengenai penganggaran 7 kabupaten kota itu sejak April lalu sudah menandatangani naskah perjanjian hibah. Kemudian yang kedua 7 kabupaten kota ini juga sudah melantik ya PPK dan PPS pada tanggal 18 Mei yang lalu dan sebentar lagi tanggal 3 Juni kita akan menerima DP4 ya yang akan digunakan untuk pemutahiran data pemilih sampai menjadi DPT. Kemudian sebenarnya tanggal 17 April yang lalu kita sudah menerima data penduduk ya. DK2 data penduduk ini sebenarnya untuk masyarakat yang mungkin berminat menjadi calon melalui jalur perseorangan. Nah, jalur perseorangan ini nanti bisa menyerahkan dukungan tanggal 11 sampai 15 Juni. Tidak lama lagi, setengah bulan lagi. Dukungannya berapa banyak nih yang harus dipenuhi sampai akhirnya bisa maju menjadi calon?
Jadi nanti jumlah dukungan untuk 7 kabupaten kota itu berbeda-beda ya, tergantung jumlah penduduk. Ada yang 8,5% dari jumlah penduduk, ada yang 10%. Jumlah penduduk dari tentunya bisa penduduk. dibuktikan dengan kartu identitas yang Iya. sah, bukan yang dibuat-buat. Karena permasalahannya setiap kali pilkada, pileg Iya. atau juga pilpres itu adalah selalu DPT, ya betul ya, daftar pemilih Iya. tetap. Itu yang menjadi Iya. permasalahan ya, Pak Betul, Surya. betul. Dan bagaimana meminimalisir kalau kita ketahui di kasus-kasus sebelumnya ketika misalnya ada calon perseorangan yang maju, ada KTP yang ganda, ada KTP orang yang sudah meninggal tapi dimasukkan. Nah, itu sebenarnya Iya, kita juga punya pengalaman ya di Pilgub 2013. Ada satu calon perseorangan yang kemudian Memalsukan setelah dukungan. kita verifikasi tidak memenuhi syarat. Ya. Pertama karena kegandaan, kedua juga ada TNI Polri juga, ada yang merasa tidak pernah menyerahkan KTP-nya lalu digunakan, ada yang pengurus partai dan sebagainya. Ketika dikumpulkan juga mereka merasa tidak, KPU berupaya untuk memfasilitasi, ayo kumpulkan pendukungnya itu karena kami sulit menemui. Nah, tetapi ternyata calonnya juga tidak mampu mengumpulkan. Nah, pada pilkada ini juga pengalaman-pengalaman itu kita lakukan perbaikan-perbaikan. Salah satunya ada akuntabilitas kepada publik bahwa proses verifikasi administratif dan faktual itu kita transparan. Bahkan nanti di tingkat PPK itu harus mempertanggungjawabkan hasil verifikasi administratif dan faktual itu secara terbuka melalui rapat pleno terbuka yang bisa dihadiri Panwas, oleh PPS yang melakukan verifikasi, kemudian dari pasangan calon maupun timnya. Nah, seperti itu ada semacam pertanggungjawaban publik. Gitu. Juga jenjang dan prosedur dari dokumen itu disahkan. Tidak hanya verifikasi administrasi di tingkat nanti di kabupaten kota, tapi diverifikasi lagi di tingkat PPS. Tidak cukup dokumen, tapi juga faktual. Faktual itu datang dari rumah ke rumah menurut alamat KTP-nya. Nah, tentu kalau orang sudah meninggal dunia, kan tidak mungkin mampu kita temui kan. Misalnya seperti itu. Kalau dilakukan faktual gitu, saya yakin tidak ada yang mampu menemukan misalnya orang yang sudah meninggal. Dan kita juga kalau ketemu anggota TNI Polri kan bisa langsung mengkonfirmasi gitu. Termasuk tadi kepada mereka yang merasa tidak pernah mendukung. Nah, itu nanti disiapkan form bahwa mereka tidak mendukung, bahwa mereka mendukung seperti itu. Lalu secara ini, adakah perbedaan di pilkada nanti dengan pilkada sebelumnya? Pertama ya serentak itu, karena serentak ini nasional. Saat ini ada 53% daerah, 260 kabupaten kota dan 9 provinsi, dan di NTB ada 7. Terus nanti di 2017 Februari, kemudian 2018 Juni, bahkan nanti 2027 seluruhnya itu serentak, 34 provinsi dan 500 lebih kabupaten kota. Itu yang pertama. Yang kedua juga soal dukungan untuk melalui jalur partai atau gabungan partai itu dulu 15% suara sah atau kursi ya, kursi sekarang menjadi 20%. Ya, jadi meningkat 5%. Begitu juga untuk calon perseorangan itu bertambah jumlah dukungan itu dan sebaran itu 3,5%. Kalau dulu misalnya 3%, sekarang minimal dukungan itu 6,5%. Sampai 10% itu nanti. Sebarannya juga dulu hanya 50%, misalnya di Mataram ini ada 6 kecamatan, berarti sebaran itu cukup 3 kecamatan. Kalau sekarang lebih dari 50%, jadi minimal di sebaran dukungan itu 4 kecamatan. Seperti itu.
macam. Belum lagi misalnya dari sisi tahapan. Kalau dulu hanya dulu 2 putaran, sekarang menjadi 1 putaran. 1 putaran saja. Ya. Termasuk juga masalah pembiayaan kampanye. Pembiayaan kampanye. Ya memang sekarang ada akibat di mana mestinya karena 1 putaran kan menjadi lebih hemat gitu. Tapi ternyata menurut Undang-Undang 1 dan Undang-Undang 8 itu biaya kampanye seperti bahan kampanye, alat peraga kampanye yang dulunya oleh pasangan calon atau tim atau parpol pengusung sekarang oleh APBD. Iya, yang dikelola oleh KPU. Itu semua leaflet, pamflet, baliho, spanduk, umbul-umbul itu semua, termasuk iklan nanti di media. Jadi semua sudah ditanggung dari APBD yang dikelola oleh KPU kabupaten kota dalam hal ini yang 7 kabupaten kota. Jadi membengkak jadinya dari sisi kampanye karena tadinya oleh pasangan calon menjadi oleh pemerintah daerah atau APBD itu melalui KPU. Lalu kaitannya dengan kampanye, adakah aturan-aturan baru yang diberlakukan di pilkada serentak ini? Terkait dengan kampanye, pertama soal waktu ya. Kalau dulu hanya 14 hari dan diwarnai oleh mobilisasi atau monologes atau rapat umum. Kalau sekarang kampanye itu jauh lebih lama. Nanti setelah pasangan calon ditetapkan tanggal 24 Agustus, itu kampanye udah bisa dimulai dari 27 Agustus sampai 5 Desember. 27 Agustus sampai 5 Desember. Jadi waktunya cukup lama ya. Dan mayoritas kampanye ini lebih banyak ke tatap muka. Jadi masyarakat itu bertemu pasangan calon. Di sanalah interaksi ya, visi misi program dari pasangan calon maupun tim, dan masyarakat menjadi lebih mengenal. Waktunya cukup lama dan sebagian besar interaksi melalui pertemuan tatap muka, dialogis. Hanya beberapa yang melalui debat. Nah, ini lebih untuk ya nanti lewat media juga, seperti lewat TV dan sebagainya. Itu melalui debat. Sangat dikurangi itu yang namanya mobilisasi. Ya. Itu. Jadi tanggal 24 itu ditetapkan Agustus. Pasangan calon, kemudian tanggal 27 bisa langsung kampanye sampai 5 Desember. Kenapa Kenapa nggak langsung tanggal 24-nya aja deh? Karena biasanya Pak setelah belum ditetapkan pun banyak yang melakukan kampanye langsung begitu door to door. Apalagi ini sudah ditetapkan tanggal 24, 27. Kaitannya dengan kampanye biasanya memang banyak terjadi pelanggaran ya, bentuk-bentuk pelanggaran. Nah, seperti apa bentuk-bentuk pelanggaran dan apa yang boleh dan tidak dilakukan saat kampanye? Dan yang paling penting apa sanksi yang diberikan bagi para pelanggar? Kita akan tahu. Kembali saat lagi tetaplah bersama kami di Coffee Time. Saat ini korban sudah banyak berjatuhan. 50 orang setiap harinya mati sia-sia karena narkoba. 4 juta generasi bangsa hancur terjerat narkoba. Kita sudah dalam darurat narkoba. Apakah kita biarkan keadaan seperti ini?
Para korban penyalahguna narkoba telah kehilangan masa lalu dan masa kininya. Jangan sampai mereka kehilangan masa depannya. Mari kita rehabilitasi. Jangan takut, penyalahguna narkoba. Ingat, sekali lagi, penyalahguna narkoba bukan pengedar atau bandar, tidak dipidana. Dan melaporkan diri ke institusi penerima wajib lapor. Ayo kita sukseskan gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba. Mari kita selamatkan Kota Mataram dari penyalahgunaan narkoba menuju Mataram maju, religius dan berbudaya. Sekarang juga. Pengobatan mata India tanpa operasi Himalaya hadir di tengah-tengah Anda untuk memberikan solusi atas segala penyakit mata Anda. Ini karena mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang sangat vital. Pengobatan mata Himalaya sudah terbukti ribuan tahun khasiatnya. Bagi para pasien yang mengalami gangguan penglihatan, kami adalah solusinya. Pengobatan ini tanpa efek samping dan kami memberikan garansi tertulis. Jadi sejak saya berobat di Himalaya, ada yang ngasih tahu gitu bawa ke Himalaya. Saya berobat sana, udah seminggu itu hasilnya lumayan, udah bisa ngeliat. Berobat di Himalaya dan saya coba berobat hanya dengan sekali berobat, minus saya yang 4 berkurang menjadi 2. Mampu mengobati berbagai macam penyakit mata, katarak, mata merah, buta warna, dan lain-lain. Kami memberikan bukti, bukan janji. Ojok semeton jari senamian searak li Bali dilik lupa saksian acara Sabtu len bilang dulu Senin Selasa Jumat Kanca Sabtu mulai jam 7 sampai jam setengah siwak malam dan tiang arah ama Epul arah ina ada rendah ka Epul lebih ada Lombok TV pasti darak TV lainan Sabtu len bulan Mei meton baru dan pertama di Indonesia, thinner dengan inovasi kemasan yang fleksibel dan kuat. Tidak mudah tumpah, tidak mudah menguap. Lebih praktis dan hemat. Dengan takaran pasti pas 1 liter. Thinner Emco terbaik untuk cat kayu dan besi, cepat kering dan menjaga keindahan warna. Thinner Emco, persembahan dari Emco. Anda kembali bersama kami pagi ini masih di Coffee Time, di mana kita bisa menikmati kopi hangat sambil menyajikan informasi-informasi menarik tentunya. Dan informasi kita hari ini yang memang sedang hangat-hangatnya, yang sedang ditunggu-tunggu tahapan-tahapan pilkada, karena berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Pilkada serentak di 7 kabupaten kota di daerah kita di NTB. Dan di studio bagi Anda misalnya baru bersama kami sudah ada hadir Bapak Lalu Aksar Ansori, Ketua KPU Provinsi NTB. Dan tadi juga kita banyak menyinggung kaitan dengan pilkada, dan yang lebih ini lagi lebih hot dibicarakan kaitannya dengan kampanye. Ya, kampanye ini kalau dari sebelum-sebelumnya seperti apa, dan di pilkada nanti seperti apa gitu ya. Mungkin banyak pemirsa yang mungkin banyak belum tahu gitu ya. Dan menyambung tadi, nah ketika nanti terjadi pelanggaran kampanye, mana yang boleh, mana yang tidak, itu seperti apa? Ya tentu pertama soal orang ya. Ada banyak orang yang tidak boleh kampanye, seperti PNS, TNI Polri, kemudian BUMN, BUMD, pejabat negara, kecuali dia cuti ya pada saat kampanye menggunakan fasilitas-fasilitas. Kemudian yang kedua soal tempat, tentu banyak sekali, baik tempat melaksanakan maupun tempat memasang ya, alat-alat peraga ya, seperti rumah ibadah, lembaga pendidikan, kantor-kantor milik pemerintah maupun BUMN, BUMD,
ya kemudian jalan protokol maupun lokasi-lokasi yang memang diprogramkan untuk pelestarian lingkungan. Iya. Biasanya banyak itu sebenarnya ada aturannya pohon, semua di pohon-pohon di jalan. Ini sempat kita perbincangkan kemarin ya. Taman-taman kota, ya itu sebenarnya nggak boleh gitu. Nggak boleh karena itu wilayah-wilayah hijau, wilayah-wilayah yang memang untuk ya pelestarian lingkungan maupun tata kota. Jadi sudah memang ada aturannya, mana tempat yang boleh dipasangi alat peraga kampanye, mana yang tidak boleh, begitu ya. Bang, ketika kampanye biasa kita sering menemukan itu, walaupun sudah diperingati, walaupun sudah apakah mereka tidak sampai sosialisasinya atau apakah memang masing-masing atau tim suksesnya yang memang agak sedikit memandel gitu? Ya sudah pasti kita semua sudah tahu, baik penyelenggara maupun pemerintah yang kita libatkan dalam hal ini Dinas Tata Kota, Pol PP, mau Panwas maupun peserta pemilu, baik pasangan, partai politik maupun tim itu sudah tahu semua karena jauh sebelum itu kita sampaikan sosialisasi dan tidak hanya itu untuk menyusun kampanye itu baik jadwal maupun keputusan-keputusan nanti yang akan diambil menentukan lokasi-lokasi itu harus melibatkan mereka. Jadi tidak mungkin tidak tahu itu. Yang saya tambah lagi soal konten juga kan. Soal konten misalnya ya tentu black campaign, SARA maupun isu-isu yang dapat mengganggu ya ketertiban bahkan di sini sebenarnya ya visi misi program oleh pasangan calon atau timnya nanti itu yang akan ketika dia terpilih nanti itu yang menjadi RPJM ya kan RPJM rencana pembangunan jangka menengah dari suatu pemerintah daerah itu yang wajib jadi visi misinya itu tentang pendidikan kesehatan kesejahteraan ekonomi pertanian dan sebagainya itu kan tidak main-main visi misi kalau kemudian dia pendidikan gratis kesehatan gratis dan sebagainya itu memang akan menjadi RPJM visi misi dari pasangan calon yang terpilih yang disusun menjadi APBD yang disusun menjadi perda dan sebagainya jadi tidak main-main yang namanya visi misi program yang harus disampaikan pasangan calon dan tim itu melalui kampanye bukan hura-hura bukan janji-janji palsu. Ya, sekali lagi sudah ditetapkan ya tanggal 27 Agustus sampai 5 Desember. Tapi ini menarik tadi Pak Ansar menyebutkan kalau untuk pemilihan kali ini di tahun 2015 semua dana yang digunakan untuk kampanye ditanggung oleh pemerintah dalam hal ini dikelola oleh KPU gitu ya. Tidak jadi bumerang tersendiri di tubuh KPU? Ya tentu kami sadari itu bisa menjadi pertama tentu akan mengelola dana yang cukup banyak ya. Betul. Harus melalui aturan main misalnya lelang. Itu satu tentu pertanggungjawaban larinya. Yang kedua juga memang kami sadari juga tidak semua bisa dianggarkan jadi bisa saja terjadi komplain dari pasangan calon maupun timnya karena merasa bahwa KPU mengadakannya terlalu sedikit sebaran daripada alat peraga maupun bahan kampanye itu sedikit dan sebagainya. Itu pasti itu pasti karena ya selama ini kan mereka biasa mengelola sendiri mencetak sesuai dengan kemampuan anggarannya. Kalau ini kan kita harus perlakukan sama. Berarti bagi rata begitu ya, semuanya sama, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Iya, betul. Baik sebaran maupun jumlahnya gitu. Baik. Walaupun gini, kampanye kadang dilakukan sudah sedemikian rupa diatur, namun masih banyak terjadi pelanggaran. Nah, adakah perbedaan sanksi? Atau memang sanksinya kurang berat atau seperti apa mungkin? Sekarang sanksi itu bahkan sebelum kampanye. Yang namanya
mahar itu di pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 2015 itu disanksi itu. Mahar artinya ketika pasangan calon diusung oleh partai politik, pasangan calon membayar mahar misalnya kepada partai atau gabungan partai, atau sebaliknya itu partai menentukan atau meminta, itu tidak dibolehkan, tidak dibolehkan. Tapi saya nggak tahu gimana caranya membuktikan itu ya, membuktikan soal seperti itu. Tapi tegas di sana. Pertama bisa membatalkan pasangan calonnya kapan saja tahapannya. Kalau dia sedang pencalonan bisa dibatalkan pada saat pencalonan. Kalau diketahui dan diputus melalui putusan hukum tetap nanti setelah dia terpilih itu bisa dibatalkan juga. Bisa dibatalkan oleh KPU. Iya. Kemudian yang kedua itu, yang pertama tadi jauh sebelum kampanye sudah ada sanksi. Termasuk partai itu tidak boleh nyalonkan lagi periode pilkada berikutnya. Itu sanksi juga. Yang kedua pada saat kampanye misalnya money politik lah. Money politik. Money politik ini di pasal 73. Memberikan bahkan menjanjikan saja sesuatu, apakah itu berupa uang atau barang, jadi bukan hanya uang tapi juga barang. Sering saya istilahkan sekarang ini lagi demam batu akik, batu akik juga bisa menjadi money politik. Bisa juga gitu. Karena di sana disebut uang dan barang atau barang. Bukan hanya oleh pasangan calon tapi juga oleh tim. Dan itu bisa berakibat pembatalan pasangan calon itu. Nah, di sini jelas. Belum lagi sanksi-sanksi pidana yang tentu nanti Bawaslu yang akan memproses dan menyimpulkan unsur-unsur kalau masuk ke mana administratif pidana, kalau kode etik nanti ada di KPP. Jadi banyak itu sanksi, ada sanksi melalui administratif, ada sanksi melalui pidana, itu kurungan, bisa uang juga. Dan ada kami sebagai penyelenggara sanksi etik. Sanksi etik. Bisa dipecat. Bisa dipecat. Oleh DKPP. Jadi sanksinya sebenarnya tidak hanya gertak sambal, tidak hanya kasar ya, sangat tegas. Kami begitu. juga disanksi, bukan hanya pasangan calon tadi, mulai gertak-gertak pasal pidana maupun pembatalan. Kami juga bisa dipidana, bisa juga etik, ya pemecatan. Pemecatan. Iya. Baik. Lalu bagaimana kaitannya dengan kampanye di media sosial? Karena seperti di media sosial ini tidak terbendung, bahkan sampai ya apa ya, di kasus-kasus sebelum di pilkada sebelumnya seperti di pilpres kemarin itu saling menghujat. Nah, bagaimana sebenarnya aturannya untuk di media sosial ya, di Facebook, Twitter dan semacamnya? Ini yang tentu harus ada kerjasama ya antara KPU, Bawaslu dengan kepolisian maupun dengan misalnya KPID atau KI ya, karena ada domain-domain di dalamnya itu. Kalau seperti media elektronik misalnya itu kan ada wilayah KPID, ada transparansi keterbukaan informasi, ada wilayah KI, ada wilayah pidana itu wilayah kepolisian. Nah, selama dia memenuhi unsur pidana maupun apa tadi etik seperti media sosial ini itu bisa diberi sanksi. Tetapi yang menentukan apakah memenuhi unsur itu tadi pihak-pihak yang memiliki kewenangan tadi kan. Kami tidak berani misalnya menegur televisi atau media sosial, orang lembaganya kami nggak tahu siapa yang bikin, apalagi itu nanti wilayah kewenangan lembaga lain yang ditentukan oleh undang-undang ITE itu kan. Nah, seperti itu. Kalau pidananya tentu yang boleh masuk di sana adalah Bawaslu dan kepolisian. Nah, tetapi kalau administratif itu selama ada rekomendasi dari Bawaslu kami harus tidak lanjuti. Jadi bisa dikatakan ketika misalnya pasangan calon berkampanye, misalnya berkampanye melalui media sosial, jadi jika ada yang dinilai itu menyalahi aturan, bisa dilaporkan ke Bawaslu juga? Bisa. Dan dari Bawaslu bisa nanti KPU juga merekomendasikan untuk diberikan sanksi seperti itu ya. Jadi sebenarnya peran serta masyarakat seperti apa sih yang harus diharapkan sebenarnya?
sebenarnya peran serta masyarakat pertama tentu partisipasi ya dalam pelaksanaan ini. Memilih sendiri ini perjuangan pemilihan langsung oleh masyarakat ini panjang sekali. Panjang kan? sekali, ya. Termasuk lahirnya undang-undang ini juga terjadi turbulensi ya, tolak tarik menarik ya. Nah, sekarang kembali diberi kepercayaan itu tentu partisipasi. Yang kedua sebenarnya kami menyadari bahwa sumber daya yang kami miliki di lapangan untuk mengontrol pelaksanaan tahapan di paling bawah itu sangat terbatas ya. Kita membuka ruang untuk pemantau, untuk kelompok-kelompok masyarakat yang ingin memberikan pengaduan terhadap pelaksanaan tahapan-tahapan ini. Karena tadi misalnya apakah PPS Pantalih itu bekerja dengan baik, turun langsung menemui masyarakat, orang yang meninggal dicoret, orang yang pindah dicoret, misalnya TNI Polri dicoret atau tidak. Nah, itu kan biasanya seperti saya agak sulit turun ke seluruh wilayah RT itu misalnya. Tentu partisipasinya yaitu melalui masukan laporan kepada kita, baik KPU maupun Panwas nanti di kabupaten kota. Jadi banyak, termasuk ini relawan untuk kegiatan pendidikan pemilih cerdas, kemudian relawan sosialisasi dan sebagainya, seperti yang sering kita lakukan ya, baik melalui penyelenggaraan berbagai model tradisi ya, kesenian tradisional. Itu juga kita libatkan, termasuk juga penggunaan media di mana masyarakat bisa ikut ya. Bahkan di beberapa kabupaten maskotnya puisi itu dilombakan itu. Lalu kaitannya dengan partisipasi, karena kalau berkaca dari pilkada-pilkada sebelumnya masih banyak golput. Masih masyarakat yang enggan memilih atau enggan memberikan hak suaranya. Lalu seperti apa upaya dari KPU? Tapi kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Coffee Time. Dimilih enggak? Saat ini korban sudah banyak berjatuhan. 50 orang setiap harinya mati sia-sia karena narkoba. 4 juta generasi bangsa hancur terjerat narkoba. Kita sudah dalam darurat narkoba. Apakah kita biarkan keadaan seperti ini? Para korban penyalahguna narkoba telah kehilangan masa lalu dan masa kininya. Jangan sampai mereka kehilangan masa depannya. Mari kita rehabilitasi. Jangan takut, penyalahguna narkoba. Ingat, sekali lagi, penyalahguna narkoba bukan pengedar atau bandar, tidak dipidana. Dan melaporkan diri ke institusi penerima wajib lapor. Ayo kita sukseskan gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba. Mari kita selamatkan kota Mataram dari penyalahgunaan narkoba menuju Mataram maju, religius dan berbudaya. Sekarang juga.
Pengobatan mata India tanpa operasi Himalaya hadir di tengah-tengah Anda untuk memberikan solusi atas segala penyakit mata Anda. Ini karena mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang sangat vital. Pengobatan mata Himalaya sudah terbukti ribuan tahun khasiatnya. Bagi para pasien yang mengalami gangguan penglihatan, kami adalah solusinya. Pengobatan ini tanpa efek samping dan kami memberikan garansi tertulis. Jadi sejak saya berobat di Himalaya, ada yang ngasih tahu gitu bawa ke Himalaya. Saya berobat sana, udah seminggu itu hasilnya lumayan, udah bisa ngeliat. Berobat di Himalaya dan saya coba berobat hanya dengan sekali berobat, minus saya yang 4 berkurang menjadi 2. Mampu mengobati berbagai macam penyakit mata, katarak, mata merah, buta warna, dan lain-lain. Kami memberikan bukti, bukan janji. Ya, Anda kembali bersama kami di Coffee Time untuk edisi pagi ini. Masih kita bersama dengan Ketua KPU Provinsi NTB, Bapak Aksar Ansori, begitu. Nyambung dengan tadi bagaimana mengantisipasi dari golput. Iya. Ini pengalaman pribadi soalnya dia Pak, memberikan pemahaman kepada orang-orang terdekat ya. Rata-rata dari pemilu ke pemilu, dari pilkada paling banyak itu pemilih yang menggunakan hak pilih itu 80%. Itu sudah sangat baik, bahkan hanya 75%. Sebenarnya begini ya, kita selalu ya menyampaikan bahwa penting sekali menggunakan hak pilih itu. Pertama sebagai bentuk tanggung jawab kita, dan kalau orang baik dan orang cerdas tidak memilih itu berbahaya, sangat berbahaya. Kalau tadi saya hitung kalau hanya 75% yang menggunakan hak pilih, itu kalau pemilihnya 100.000, berarti hanya 75.000 yang menggunakan hak pilih. Sebenarnya ada orang pintar dan orang baik tidak memilih 25.000 kan. Nah ini sangat menentukan 25.000 yang golput ini siapa pemenang. Bayangkan kalau padahal ini umumnya orang baik. Jadi saran saya orang pintar dan orang baik itu harus memilih. Tentu yang dipilih adalah orang pintar dan orang baik kan. Nah bayangkan kalau orang baik dan orang pintar tidak memilih itu fatal. 25.000 dari 100.000 tidak memilih. Bukan sedikit, 25.000 ini bisa menentukan pemenang. Berarti menentukan pemenang juga. Sangat pemenang menentukan. Karena jumlahnya yang cukup besar. Sangat besar. Dari pada saat pemilihan seperti Pileg, Pilpres, kemudian Pilkada kali ini, jumlah yang golput sama atau semakin meningkat? Yaitu sekitar 25% sampai 30%. Tapi ada tambahan pemilih pemula juga ya Pak? Ya, tentu nanti akan ada tambahan sekitar 5-7%. Kita hitung di sini dari 9 Desember Pilpres kemarin sampai 9 Juli Pilpres kemarin sampai 9 Desember 2012. Nanti itu adalah pemilih pemula. Itu sekitar 5% dan cukup banyak mereka. Dan pada umumnya sebab ya, pertama ya tadi mereka merasa tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Kami yang jadi tukang beca atau kusir Cidomo mau siapa saja tetap aja gitu. Itu tentu tidak bisa diabaikan tentu oleh pasangan calon. Hal seperti ini jangan sampai seperti tadi ya, enak dijanji saja gitu kan, tetapi di pelaksanaan ketika terpilih itu membuat masyarakat kecewa. Makanya kami selalu mengajak justru orang baik dan orang cerdas ini yang harus membantu KPU. Dan umumnya kan yang golput ini orang yang sudah memahami malah. Memahami betul. Jadi karena banyaknya golput pada saat pemilihan, jangan serta-merta langsung KPU ini kurang sosialisasi begitu ya. Tapi ternyata masyarakat juga harus benar-benar sadar sangat penting hak suara yang kita miliki untuk kita berkontribusi membangun daerah kita. Saya kasih contoh ya, umumnya kan pemenang itu sekitar 30%.
suaranya. Jadi kalau tadi saya bandingkan 100.000, dia hanya mendapatkan 30%. Sementara yang menggunakan hak pilih hanya 70%, berarti 70.000. Yang tidak ada 30%. Antara yang tidak memilih dengan yang pemenang ini kok sama itu. Sama ya. Nah, artinya kan 30% yang tidak memilih ini menentukan kemana suaranya, itu sangat menentukan. Kalau kita melihat berkaca dari pengalaman KPU sendiri selama ini, dari Pilpres, Pilkada sebelumnya, apakah memang kesadaran politik masyarakat kita atau edukasi politik sudah berjalan dengan baik atau seperti apa? Tentu kita harus jujur bahwa ini proses menuju lebih baik. Kita tidak katakan bahwa kita berhasil, tetapi kita banyak menemukan masalahnya politik uang ya, dan ini menodai tentu saja partisipasi masyarakat, apakah oleh pasangan, tim, atau masyarakat sendiri. Yang namanya tim-tim makelar-makelar di masyarakat. Sukses ya. Iya, ini yang menodai. Dan kalau itu bisa kita atasi, tentu akan menjadi jauh lebih berkualitas proses pemilu maupun pilkada itu. Baik. Luar biasa Mun, baik sekali yang sudah kita perbincangkan di Coffee Time kami. Sedikit saja Pak Ansar, mungkin sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang mungkin saat ini sedang menonton, singkat saja. Terutama yang saat ini berpikir untuk golput aja deh 9 Desember. Ya, gitu. Mungkin ada pemilih-pemilih pemula biasanya yang masih sekolah. Kami mengajak adik-adik ya yang saat ini sudah kelas 2 SMA, SMK maupun madrasah aliyah itu sudah mengecek umurnya. Kalau sudah 17 tahun, segera ya membantu KPU untuk bisa menggunakan hak pilihnya dengan terdaftar sebagai pemilih. Karena pemilih pemula ini umumnya pemilih yang berpendidikan dan menjadi generasi penerus yang sangat menentukan daerah kita khususnya. Masih fresh juga Pak Aksar ya. Jadi masih pandangan ke depannya masih luas gitu ya. Masih belajar dari sejak dini, belajar berpolitik dengan baik tentunya. Jadi itu dia tadi, yang sekarang ini mungkin berpikir untuk golput, jangan golput lagi deh, mulai perlahan-lahan untuk mengenali calon yang akan Anda pilih pada saat Pilkada 9 Desember mendatang. Iya, jadi masih banyak waktu, masih panjang waktu karena calon juga belum ditetapkan. Ya, masih prosesnya masih panjang, namun sejak sekarang sudah mulai periksa. Ya, mungkin bagi pemilih pemula seperti Pak Ansori bilang, mulai cek ini tahun berapa saya lahir, saya sudah terdaftar apa belum. Langsung buat KTP jangan lupa, ya kan Pak? Iya benar. KTP jangan lupa dibuat, kalau nggak punya KTP nanti nggak bisa milih lagi Pak. Ya. Iya. Tapi pastinya terima kasih Pak Aksar sudah hadir pagi ini. Selamat melanjutkan weekendnya pastinya bersama keluarga ya. Dan untuk Anda yang mungkin sekarang ini ingin memilih tempat untuk menghabiskan akhir pekan bersama keluarga, kenapa tidak di Museum Provinsi Nusa Tenggara Barat? Ramai sekali di situ, banyak anak-anak sekolah berkunjung. Betul. Iya, dan inilah perjumpaan kita di Coffee Time edisi hari ini. Saya Wirla Maja. Saya Munawwarah Musni pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Saya dapat ide dari